Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriko Padli, NPM 19711022. Saya akan menjelaskan inovasi terbaru tentang penyuluhan pupuk organik cair atau POC. Apa sih pupuk organik cair atau POC? Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair. POC dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi, sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa-sisa tanaman maupun kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Bagi sebagian orang, pupuk organik cair lebih baik untuk digunakan karena terhindar dari bahan kimia sintetis serta dapat berdampak baik bagi kesehatan. Kenapa harus POC? Karena POC adalah salah satu teknologi atau inovasi yang masih diterapkan terutama oleh petani-petani yang paham terhadap lingkungan. Petani milenial dan ilmuwan bidang pertanian sekarang masih mengembangkan agar pertanian bisa menghasilkan dengan optimal tanpa merusak tanah dan lingkungan serta baik bagi kesehatan. Oleh karena itu, pupuk organik sangat dianjurkan bagi petani-petani yang sekarang masih menanam tanamannya untuk meningkatkan hasil pertanian dan untuk lebih sehat dan lebih inovatif lagi dengan harga yang lebih murah. Di sini kenapa POC baik dan ramah terhadap lingkungan yang saya jelaskan tadi, terbuat dari bahan sekitar, murah dan mudah didapat. Yang ketiga, mudah dibuat dan diaplikasikan. Cara pembuatan POC, yang pertama adalah bahan, yang kedua alat, dan ketiga cara pembuatan. Bahan, di sini saya membuat POC yang mudah dibuat oleh rekan-rekan semuanya, bapak ibu semuanya, dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling rumah bapak ibu. Yang pertama, sampah dapur, bahan sebagai nitrogen baik dari gedebong pisang, parutan kelapa, buah busuk, dan bisa ditambahkan dengan daun-daunan. Opsional saja yang ada di sekitar bapak ibu. Yang kedua, kotoran hewan, bisa kambing, sapi, ayam, kelinci, dan lain-lain. Yang ketiga, urin hewan. Yang keempat, air cucian beras dan atau air cucian ikan. Yang kelima, gula pasir atau bisa digantikan dengan gula merah atau bisa digantikan juga dengan tetes tebu atau molase. Ini sebagai energi untuk mikrobanya berkembang. Yang keenam ada sabut kelapa tanpa kulit. Yang ketujuh, serbuk kayu gergaji. Yang ke-8, mikroba pengurai atau starter atau decomposer. Alatnya, yang pertama ember atau tong sebagai wadah. Diusahakan jangan terbuat dari besi. Itu bisa mengurangi kualitas pupuk itu sendiri. Karena besi banyak mengandung bahan-bahan yang tidak diinginkan. Yang kedua, pisau tajam untuk mencacah. Yang keempat, jerigen plastik. Yang ketiga, jerigen plastik. Yang keempat, kayu panjang untuk mengaduk. Yang kelima, selang plastik. Yang keenam, lakban. Yang ketujuh, botol plastik. Cara pembuatan, larutkan mikroba pengurai ke dalam air secukupnya. Tambah pemanis alami, gula, air tebu atau molase tadi. Diamkan selama 20 menit untuk membangkitkan mikroba. Sembari menunggu mikroba bangkit, tuangkan kohe atau kotoran hewan atau kotoran ternak segar ke dalam ember. Masukkan bahan-bahan lain ke dalam wadah, lalu tambahkan larutan mikroba. Bahan-bahan lain ini disesuaikan. Pertama, bahan-bahan yang sisa rumah tangga atau dedaunan yang masih segar, lalu tambahkan menurut kepadatannya. Lalu tambahkan dekomposer. Tambahkan air secukupnya. Perbandingan bahan cair dan manfaat adalah 7:13 atau 35% cair dan 65% padat. Aduk kembali hingga merata dan tutup wadah dengan rapat. Diamkan selama 10 hari. Setelah 10 hari, lihat apabila pupuk cair sudah matang. Jika ternyata belum matang, tutup kembali dengan rapat. Tanda kematangan adalah berbau pupuk menyerupai fermentasi tapai atau juga seperti bau molase. Dia harum asam, bukan berbau seperti sampah. Untuk
pengaplikasiannya atau penggunaan POC sendiri bisa menggunakan dengan melarutkan 10:1 atau 10 liter banding 1 liter POC. Ini bisa digunakan untuk seluruh tanaman, baik dikocor, di sprayer, atau langsung disiramkan. Sementara untuk di bagian bawah tanaman bisa menggunakan 2:10 atau 3:10, tergantung pemakaian juga. Jangan terlalu pekat untuk menggunakan pupuk, karena kan bisa menyebabkan tanaman mengalami kepanasan atau nanti akan malahan mati, bukan nambah subur. Demikian penyuluhan pupuk organik cair yang bisa saya sampaikan tadi, alat dan bahan serta penggunaannya. Diharapkan untuk petani-petani yang sekarang bisa beralih atau POC menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil pertanian. Selain pupuk kimia, bisa didampingi oleh POC. Petani yang bijak bukan hanya masalah pekerjaan saja, melainkan keselamatan ribuan makhluk dan lingkungannya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.